Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Yuliawati, mahasiswi UIN Wali Songo Semarang. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang 3 akhlak tercela, yaitu akhlak tercela fitnah, namimah, dan ghibah. Nah, pada pembelajaran akhlak tercela ini, kita mempunyai tujuan, yaitu diharapkan siswa mampu mengetahui dan memahami tentang pengertian akhlak tercela, fitnah, namimah, dan ghibah. Kemudian, diharapkan siswa mampu menunjukkan serta memahami dalil tentang akhlak tercela, fitnah, namimah, dan ghibah. Kemudian, diharapkan siswa mampu memahami tentang penyebab serta bagaimana cara menghindari akhlak tercela, fitnah, namimah, dan ghibah. Selama manusia hidup di dunia, akan terlibat 2 perbuatan yang saling bertolak belakang, yaitu perbuatan terpuji dan perbuatan tercela. Perbuatan terpuji akan mengantarkan seseorang pada kebaikan dalam kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, akhlak tercela akan mengantarkan seseorang pada keburukan dalam kehidupannya, yang nantinya akan berdampak dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nah, pasti kalian sudah tahu apa itu akhlak tercela. Ya, akhlak tercela adalah akhlak yang tidak baik, yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah dan harus kita hindari. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas 3 akhlak tercela, yaitu fitnah, namimah, dan ghibah. Nah, yang pertama yaitu akhlak tercela tentang fitnah. Fitnah adalah menceritakan orang lain tanpa diketahui kebenarannya. Fitnah ini biasanya disampaikan tanpa bukti dan tanpa fakta. Nah, perkataan dalam fitnah ini biasanya bermaksud untuk menjelekkan orang lain, seperti menodai nama baik atau merugikan kehormatan orang lain dengan maksud dan tujuan untuk menjatuhkan nama orang tersebut. Nah, dalil tentang fitnah ini tercantum dalam Al-Quran surat Al-Buruj ayat 10. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Selanjutnya, akhlak tercela yang kedua yaitu akhlak tercela namimah. Namimah artinya adalah adu domba. Yang dimaksudkan namimah di sini adalah menceritakan atau menyampaikan sesuatu yang tidak disenangi. Baik yang tidak disenangi adalah orang yang diceritakan ataupun orang yang mendengarnya. Biasanya, namimah ini dilakukan oleh orang yang ingin menimbulkan perpecahan ataupun permusuhan antara seseorang dengan orang lain. Bahkan namimah ini dilakukan oleh seseorang yang ingin mencari popularitas di atas penderitaan orang lain. Dalil tentang namimah ini tercantum dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 10-12. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. Selanjutnya, akhlak tercela yang ketiga yaitu akhlak tercela ghibah. Ghibah artinya menggunjing atau mengumpat. Biasanya, ghibah ini dilakukan dengan membicarakan aib atau keburukan orang lain. Nah, pada zaman yang modern ini, informasi pun semakin canggih, sehingga ghibah dapat dikemas dengan sedemikian rupa, sehingga sebagian orang yang mengakses informasi-informasi tersebut tidak terasa kalau dirinya terlibat dalam perbuatan ghibah. Dalil tentang ghibah ini terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 12. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم
ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Nah, setelah kita mempelajari tentang ketiga akhlak tercela, fitnah, namimah, dan ghibah, kemudian kita akan mempelajari tentang penyebab terjadinya akhlak tercela, fitnah, namimah, dan ghibah. Adapun penyebab pertama yaitu karena ada rasa tidak suka terhadap orang lain. Kemudian yang kedua yaitu karena ada rasa iri dan dengki terhadap orang lain ketika orang lain mendapat kebahagiaan ataupun kesuksesan. Kemudian penyebab yang ketiga yaitu karena orang tersebut biasanya bermaksud untuk mencari muka agar orang lain bersimpati kepada dirinya. Nah, kemudian penyebab yang keempat yaitu karena orang lain menganggap dirinya paling tinggi dibandingkan orang lain. Orang lain dianggap paling lemah, paling rendah, dan paling hina. Kemudian penyebab yang kelima yaitu gemar berbicara berlebihan, gemar berbicara omong kosong, bahkan gemar berbicara yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, setelah kita tahu bahwa akhlak tercela akan mengantarkan diri kita pada perbuatan yang buruk dan akan mengakibatkan kerugian pada diri kita sendiri maupun orang lain, oleh karena itu kita harus menghindari akhlak tercela, fitnah, namimah, dan ghibah. Selain itu, kita harus memohon kepada Allah supaya kita selalu dijauhkan dari akhlak-akhlak tercela. Nah, bagaimana cara menghindari akhlak tercela ini? Saya ada tipsnya nih. Mari kita simak tips cara menghindari akhlak tercela, fitnah, namimah, dan ghibah. Nah, ini ada beberapa cara menghindari akhlak tercela dari fitnah. Yang pertama yaitu waspada terhadap informasi yang telah kita dapat. Kemudian kita harus mencari kejelasan serta kebenaran informasi yang telah kita dapat tersebut, agar tidak terjadi kesalahpahaman ketika kita sudah meng-share atau membagikan informasi tersebut. Yang kedua yaitu dengan mencari fakta atau bukti yang lebih kuat. Karena ketika kita sudah meng-share atau membagikan tersebut, itu sudah informasi yang akurat dan bisa dipercaya karena sesuai dengan kebenaran yang telah kita cari fakta dan buktinya. Kemudian yang ketiga yaitu kita tidak boleh merekayasa ulang cerita atau mengubah cerita yang akan menimbulkan fitnah nantinya. Nah, kemudian yaitu bagaimana cara menghindari akhlak tercela dari namimah. Berikut ini adalah cara menghindari akhlak tercela dari namimah. Yang pertama yaitu jika ada orang yang suka berkata bohong, lebih baik kita hiraukan saja, tidak usah kita tanggapi dan tidak usah kita respon. Akan lebih baik lagi kalau kita bisa menasihati orang tersebut dengan baik-baik. Kemudian yang kedua, apabila kita mendapat informasi atau berita yang disampaikan oleh orang lain tapi berita itu masih diragukan, maka tugas kita adalah menyelidiki berita tersebut dengan bukti dan fakta yang lebih kuat yang mendukung sehingga terbukti kebenarannya. Kemudian yang ketiga yaitu apabila kita melihat dan mendengar sesuatu yang disampaikan oleh orang lain tapi itu menimbulkan keburukan, lebih baik kita diamkan saja. Tidak usah jual sana, tidak usah jual sini, tidak usah share sana, share sini, yang nantinya akan menimbulkan perpecahan. Nah, kemudian yaitu bagaimana cara menghindari ghibah. Nah, ini adalah tips bagaimana cara menghindari ghibah. Yang pertama yaitu menyadari bahwa diri sendiri maupun orang lain punya kesalahan. Oleh karena itu, kita sebagai manusia biasa kita harus memakluminya. Karena setiap orang pasti punya kesalahan maupun kekurangan. Jadi kita bisa memaafkan dan memakluminya. Kemudian yang kedua yaitu tidak usah menceritakan keburukan orang lain. Jadi apabila kita mendapati, melihat atau mendengarkan sesuatu keburukan dari orang lain, maka tidak usah kita ceritakan lagi kepada orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu kita harus berlapang dada apabila orang lain mempunyai kesalahan kepada kita ataupun orang lain. Karena setiap manusia yaitu tadi punya kesalahan dan kekurangan. Jadi kita harus bisa memaklumi dan memaafkannya. Nah, selanjutnya agar kita lebih mengetahui dan memahami tentang tiga akhlak tercela, fitnah, namimah, dan ghibah ini, maka
pertama saya akan membagikan sebuah cerita atau kisah, yaitu pada zaman Nabi Muhammad SAW dengan Abu Lahab. Mari kita simak bersama-sama cerita berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi memiliki paman yang salah satunya bernama Abu Lahab. Ia adalah salah satu orang yang sangat memusuhi Nabi. Pada suatu hari, Abu Lahab dan orang-orang kafir Quraisy memfitnah dengan menyebarkan isu bahwa Muhammad sebagai pembohong, dungu, dan dianggap orang gila. Mereka menganggap Muhammad telah merusak agama nenek moyang mereka yang menyembah kepada Lata dan Uzza. Selain itu, Abu Lahab juga meneriaki Nabi Muhammad sebagai pendusta, pembohong, dan lain sebagainya. Karena kebenciannya Abu Lahab pada Islam. Ini terjadi hampir setiap hari selama bertahun-tahun. Bukan karena Nabi adalah benar-benar pembohong, tetapi karena bencinya Abu Lahab pada Islam. Abu Lahab selalu menghasut para pengikut Nabi Muhammad supaya tidak mengikuti ajaran Nabi. Abu Lahab berusaha sedemikian rupa dalam menghalang-halangi dakwah Nabi. Abu Lahab juga berupaya merendahkan agama Islam. Nah, itu tadi adalah sepenggal kisah dari Nabi Muhammad dan Abu Lahab. Apa yang dapat kita petik dari kisah tersebut? Ya benar, kita harus menghindari akhlak tercela dari Abu Lahab. Dan kita harus meneladani akhlak terpuji dari Nabi Muhammad. Oleh karena itu, kita jangan lupa untuk selalu memohon kepada Allah agar kita selalu dijauhkan dari akhlak-akhlak tercela. Kemudian kita juga memohon agar selalu didekatkan kepada Allah. Dan pembelajaran yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini, sebelum dan sesudahnya saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, mohon maafnya, dan apabila ada kelebihan, mohon maklumnya. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi sesama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.